Saya akan membacakan bagian dari Galatia 5 ayat 16 sampai 21 yang menjadi teks untuk membahas perbuatan daging yang membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah. Perbuatan daging yang membinasakan. Jelas bacaan tadi. Tapi bagaimana orang masih bisa tetap ada di dalamnya sampai tema ini pun kembali mengingatkan kita. Saya jadi teringat ketika Presiden Soekarno itu memberikan sebuah ungkapan yang akhirnya menjadi beberapa kutipan yang diingat oleh banyak pihak. Misalnya dia mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Karena skopnya adalah nasionalisme. Maka dia mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka kalau penjajah itu diusir. Dan aku mampu melakukannya. Karena kulitnya berbeda. Itu salah satu ungkapan-ungkapan. Ukurannya berbeda karena dia tinggi. Aku bisa mengenalinya. Sehingga aku lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Paling tidak mengusirnya dari bumi pertiwi. Tapi ketika engkau nanti mengisi kemerdekaan ini, sulit sekali. Karena musuhmu itu kulitnya sama. Ukurannya sama tingginya. Dan niat hatinya pun tidak beda. Dimulai dari siapa? Yang pasti bukan mereka, kamu. Itu lebih sulit. Saya boleh mencerna kalimat-kalimat ini dengan mengatakan begini. Ketika engkau dan saya boleh melihat musuh yang di luar itu, apapun namanya, ingin menyerang kita, kita akan membentengi hidup kita supaya aman, nyaman, berhasil untuk melindungi dan selamat. Dan kita bisa mengusir itu semua, tidak susah. Tapi tahukah engkau, bahwa perbuatan daging yang disebut dengan sark itu adalah sebuah habitual action yang terbentuk di memori kita. Dan itu asik. Misalnya, saya tidak kenal saudara secara detail, tapi saya sepertinya bisa punya pemahaman yang mirip walaupun belum tentu benar. Saudara kalau dengar hoax tidak suka kan? Setuju ya? Tapi kalau ada oposan yang dibully di dalam hoax itu, saudara cukup senang kan? Halo? Sampai akhirnya tahu kalau itu hoax. Kalau hoax pasti Anda tidak tahu. Anda tahu dan Anda tidak mau terima. Tapi kalau Anda belum tahu itu hoax, seakan-akan berita itu benar, Anda senang kan?
Tahu-tahu hoax. Teman saya mengirimkan ada anak seorang hamba Tuhan yang dilaporkan menjual obat dan seterusnya. Oke. Lalu berapa teman tanya saya, ini benar nggak? Saya bilang semua videonya benar. Orang itu ngomong ada profilnya. Yang satu lagi masih ada bapaknya. Satu lagi polisi itu ada. Salahnya di mana? Salahnya ketika merangkai narasi. Yang ditangkap itu cerita lama. Tapi menjadi baru. Itu hoax kan? Tapi bayangkan kalau Anda sudah tidak suka dengan orang itu. Apa yang terjadi? Anda senang. Saya senang. Dan itu yang sebenarnya Anda dan saya harus waspada. Karena perbuatan daging yang membinasakan sulit kita batasi, kita tolak. Karena dia ada di comfort zone kita. Kita menikmatinya dan nyaman hari ini. Itu baru satu, hoax. Belum gosip dan lain sebagainya. Belum marah, belum iri, belum yang lainnya. Semua perbuatan-perbuatan daging itu tidak kurang 15 poin. 15 poin. Dari mana itu bisa terjadi? Saya berpikir ada yang disalahfahami. Ketika Paulus mengatakan hidupmu sebagai orang Kristen yang merdeka, dikatakan di dalam ayat yang pertama, pasal yang sama 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi perbuatan daging yang membinasakan dan masih asik kita lakukan, itu sebenarnya penyalahgunaan kemerdekaan yang Tuhan tanamkan melalui karya yang genap di kayu salib. Dari perbudakan apa saudara dan saya dibebaskan? Pernah di dalam sebuah diskusi itu, aku bukan budak siapa-siapa. Nenek moyangku tidak pernah diperhamba. Kalau engkau memang keturunan Abraham, kau tidak akan melakukan saya seperti ini. Itu Yohanes 8. Jadi karena engkau memang masih di dalam kuasa perbudakan dan engkau membenci saya. Padahal saya hadir untuk memerdekakan kamu. Jadi dia pikirnya konteks zaman itu penguasa-penguasa bangsa lain yang menguasai Israel. Padahal yang Yesus mau katakan itu di luar kamu bisa lawan. Tapi yang di dalam batinmu itu ingin kubereskan. Bahwa benci itu sudah mengakar di dalam batinmu dan aku mau keluarkan. Bagaimana caranya? Kasih karunia, gift. Dan ketika gift itu diberikan, forgive. Dan makna forgive itu menjadi derivatif yang lain. Yaitu forgive itu mengampuni. Tapi akar katanya sama, give. Eucharizomai. Eucharis. Kasih karunia. Karunia yang baik. Jadi ketika Yesus mengatakan engkau masih budak kalau seperti ini. Orang lupa kalau Yesus datang untuk memerdekakan Anda dan saya. Supaya kita tidak diperbudak oleh nilai dunia itu. Yang menguasai kedagingan kita. Maka hanya ada satu jalan supaya engkau dan saya hari ini bisa diselamatkan dari kehidupan perbuatan daging yang membinasakan. Apa? Kristus datang memerdekakan Anda dan saya. Bukan untuk menyalahgunakannya, tapi mengisinya. Maka di dalam ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah di sana menggunakan kata peripateo. Apa itu peripateo? Peripateo dari kata peri dan pateo.
Dan hidup itu sendiri mempunyai satu makna yang bagi komunitas Ibrani waktu itu adalah sebuah filosofi hidup, sebuah aturan hidup, sebuah perilaku untuk hidup. Itu peripateo. Kenapa orang masih diperbudak dengan perbuatan daging yang membinasakan? Karena mereka menutupinya dengan ritual-ritual Taurat yang hanya hitungan menit. Udah itu kelar dan lega. Kenapa? Karena ketika dia lega, dia merasa Tuhan sudah mendengar dan mengampuni. Omong kosong itu orang seperti itu. Sialnya di gereja banyak banget yang kayak gitu. Dan tidak sedikit korps hamba Tuhan juga sama. Sehingga orang dunia muak melihat kita. Bertobatlah. Bagaimana caranya? Bahwa esensi Taurat itu sebenarnya bukan soal larangannya. Tapi cinta untuk menghargai Tuhan ada dan layak disembah. Dan kau hadir karena generasi yang dirawat oleh Tuhan lewat orang tuamu. Sehingga dengan menghormati keluarga, menghormati Tuhan, engkau sedang menghormati hidupmu. Dan semua dari 10 aturan yang ada di Dekalog itu, intinya kata Yesus adalah kasih. Jadi kalau engkau mau menghormati Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau engkau mau menghormati orang tua, kasihilah orang tuamu. Dengan sebutan sesama seperti engkau mengasihi dirimu. Supaya umum dan tidak ada kait dengan hubungan darah. Karena dalam 2 Petrus ditegaskan di sana, bagaimana seorang yang beriman bertumbuh melalui keselamatan yang dia pahami, akan ditambahkan iman itu dengan kebajikan. Yaitu berbuat yang baik. Ditambahkan dengan pengetahuan. Ditambahkan dengan ketekunan. Penguasaan diri. Kesalehan. Kasih saudara-saudara yang sekandung sedarah. Philadelphia. Dan kasih kepada semua orang. Agape. Yaitu kasih yang tidak bersyarat. Berarti musuhmu. Dan itu tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah mengasihi musuh. Tapi engkau mengikuti apa yang menjadi ritual Taurat itu. Enggak susah. Imam ngomong apa di depan? Amin. 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 Selesai. Lalu dipikir masalah selesai. Itu kecelakaan yang membuat Anda dan saya tidak pernah siuman bahaya yang sesungguhnya. Tapi pagi ini kita diingatkan bahwa perbuatan daging yang membinasakan itu adalah dampak penyalahgunaan kemerdekaan yang Tuhan titipkan. Kenapa? Karena engkau tidak deal ketika dia mengundang. Maukah engkau menjadi pewaris kerajaan? Banyak catatan di Kisah Para Rasul. Bagaimana supaya aku selamat? Terimalah dia yang kau salibkan itu. Yang mati namun dibangkitkan oleh Allah. Maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Segitu sederhananya. Tapi banyak orang tidak mau menyambut itu. Kenapa? Mungkin gengsi. Mungkin merasa bahwa nilai-nilai hidup orang itu lebih hebat daripada tawaran. Tapi ketika engkau dan saya siuman, siap Tuhan, saya mau. Maka dia akan membentuk engkau dan saya. 15 poin perbuatan daging yang mematikan itu. Dia tidak sekedar mati fisik, tapi binasa sehingga engkau bukan lagi pewaris kerajaan. Itu hanya dijawab dengan satu tindakan Allah, yaitu Roh melahirbarukan Anda dan saya dan menghasilkan buah tunggal. Apa itu? Yang disebut dengan buah roh. Buah roh itu menggunakan kata karpos.
Jamaknya karpoi. Numatos, karpos. Satu. Tapi kenapa ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan dan penguasaan diri. 9, Pak. Iya. Kalau dia sebuah keberadaan, dia punya kisi-kisi 9 itu. Dan yang menarik, apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-17, ya, ke-17, keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan sehingga engkau setiap kali tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Lalu dibunyikanlah dari awal 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Ketika menggunakan istilah itu, Paulus mau mengatakan dengan akar kata tumos. Tumos akar kata. Tahukah Anda bahwa buah roh yang disebut kesabaran juga punya akar kata yang sama, tumos. Kok bisa beda? Iya. Karena yang satu disalahgunakan, yaitu sebuah hasrat yang dipelesetkan, dia menjadi keinginan dunia. Tapi ketika tumos itu diarahkan kembali kepada sumber yang memberikan dia hidup, maka dia menjadi sabar. Barangkali saya akan bacakan, ini akan menolong saudara. Di dalam 1 Korintus 13, definisi kasih itu. Dikatakan begini, ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Saya tutup di ayat ke-7 bagian akhir. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Definisi kasih dimulai dari sabar, diakhiri dengan sabar. Tapi ada yang menarik di akhir itu. Ada tambahan anak kalimat, sabar menanggung segala sesuatu. Jangan-jangan kau dan saya juga sama, kenapa masih tetap melakukan perbuatan daging? Sabarnya udah ada tumos itu, dan aku sudah uji supaya Tuhan pakai sehingga aku tetap menjadi alat berkat. Tapi masalahnya ketika ada salib yang harus kupikul dan sepertinya kupikir itu tidak layak kupikul, aku harus tolak. Padahal itu kesempatan untuk peripateo tadi berjalan dengan melatih. Ini kesempatan. Bukan Tuhan sedang memberatkan. Ini pelatihan. Dan ketika kita menyiapkannya, engkau akan kuat berjalan. Tapi ketika engkau menghindarinya, kita tidak sanggup berjalan. Maka sabar menanggung segala sesuatu. Itu menolong saudara dan saya. Bahwa kita sudah memenuhi kewajiban sebagai orang yang deal. Karena sudah dilahirbarukan oleh roh. Dan buahnya karpos itu mendatangkan sebuah ungkapan. Saya akan mengawali dengan cinta. Tanpa syarat. Supaya mendatangkan yang namanya sukacita. Karena orang melihat kehadiranku berguna. Lalu akhirnya apa? Damai sejahtera itu hadir. Dan karena tumos yang sudah dikuduskan oleh roh yang melahirbarukanku, dia membuat hidupku seakan-akan punya kemurahan hati. Dan merasakan kebaikan dari kemurahan hati itu. Dari mana itu dimulai? Dari iman, kesetiaan yang ditanamkan ketika engkau dan saya lahir baru. Sehingga kata Petrus yang tadi saya sebutkan di 2 Petrus 1 itu, ayat 5 dan seterusnya, tambahkan dengan kebajikan, pengetahuan, dengan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih saudara, dan kasih semua orang. Jadi dengan iman itu, engkau dan saya bisa mewujudkan cinta. Kenapa? Karena kita tidak mengeraskan hati.
tapi tetap lembut di hadapan Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena dikunci dengan kita diberikan kemampuan menguasai diri. Karena engkau dan saya bukan lagi milik dunia, milik Tuhan. Hari ini masih menjadi hari yang tanpa kejelasan ke depan mau apa. Tapi saya beberapa kali mengatakan di dalam pertemuan entah Zoom atau juga seperti ini live streaming, saya mengatakan bahwa pandemi itu adalah filter alam yang Tuhan izinkan. Untuk memfilter saudara dan saya, siapa miliknya? Kejam amat ya Tuhan? Enggak. Karena kualitas daripada iman saudara dan saya harus melewati filter ini. Ketika engkau dan saya sanggup melewatinya, menghadapinya tanpa bersungut-sungut, kita akan mengatakan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang mengatakan Simon sejak pandemi tidak ada gereja minggu keempat, minggu ketiga terakhir di GKI Agape dan sampai hari ini belum pernah buka lagi kecuali live streaming tetapi kurang baik signal lalu akhirnya pakai rekaman. Seperti tadi live di jam 5 Gereja Reformasi Indonesia ini. Apa yang terjadi? Dikatakan mukamu suntuk terus. Akhirnya saya merenung dan menjawab. Jangan-jangan saya sedang melakukan kebiasaan saya menjadi pendeta di tengah jemaat sebelum pandemi. Dan pandemi itu memfilter sehingga saya tidak bisa sembarangan ke rumah sakit untuk berdoa, tidak bisa sembarangan untuk memimpin pernikahan atau juga pemakaman dan lain sebagainya. Semua ada aturannya, prosedurnya. Itu memberatkan. Dan terkadang ketika kita datang ke rumah jemaat pun seakan-akan penolakan itu kuat dengan segala cara. Dan daripada saya pikir bahwa ada orang yang sedang jahat, takut dan semuanya lalu sembarangan ngomong dengan seenaknya berdasarkan dogma. Akhirnya saya boleh merenung dan memutuskan. Tuhan terima kasih. Sekarang saya tahu bahwa pandemi itu sebenarnya mengembalikan kemuliaan milikmu menjadi milikmu. Aku bukan siapa-siapa. Mungkin aku pernah salah menghitungnya. Ini karena saya, kalau enggak ada semua itu. Dia sedang membersihkan itu. Karena apa yang saudara dan saya kerjakan melalui institusi yang namanya gereja. Gereja itu bermakna ketika dia memberikan kuasa roh yang transformatif. Seperti garam yang tidak lagi ada bentuknya tetapi ada cita rasa yang melindungi kebusukan. Seperti terang juga yang hilang bentuknya. Tapi orang mengalami kehangatan dan arahan daripada sang sinar yang memimpin kita. Dia akan habis. Orang bisa lupa kita. Tidak penting. Tapi engkau dan saya memegang prosedur dipimpin oleh roh. Supaya hidup di dalamnya, mengikuti aturannya, engkau dilupakan oleh sesama. Tetapi mereka ingat Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan segala ingatan itu secara khusus kepada kita. Bukan lewat orang-orang yang pernah kita layani. Mulut Tuhan langsung. Hai hamba yang setia, masuklah. Dan itu baru kita akan ketahui di dalam ayat yang berikutnya. Yang tidak dibacakan, Galatia 5, ayat yang hampir terakhir yaitu 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin menggunakan kata yang sama, walk, jalan. Tapi istilahnya beda. Yang tadi peripateo, yang sekarang stoikeo. Apa bedanya stoikeo? Saya bacain contekan saya. Bentar ya. Jadi stoikeo itu, ibu bapak, berasal dari kata steiko, yang artinya
menata di dalam garis yang teratur. Karena stoikeo itu artinya berjalan di dalam urutan seperti seorang serdadu yang sedang berjalan menuju tempat parade. Jadi kalau misalnya saya contohkan, ketika serdadu itu jalan, dia bilang, siap jalan. Misalnya kaki kanan dulu. Gitu kan? Tangannya kemana? Halo? Gitu ya? Betul ya? Kalau begini boleh nggak? Boleh aja, tapi besok Anda dikampleng sama komandan. Ngerti? Jadi ketika dibilang siap begini kan? Karena ini membuat gerak Anda lebih tenang, jalannya lebih ringan. Mau dibilang joget terserah, tetapi itu membuat ringan perjalanan. Nah, hidup baru yang dipimpin roh itu dengan stoikeo. Karena stoiko itu kita mengikuti yang di depan kita gerak apa, kita turut. Roh memimpin Anda seperti apa, turut. Barulah engkau bisa mengalahkan perbuatan daging yang membinasakan. Di luar itu tidak mungkin. Karena memori Anda dan saya soal perbuatan daging yang membinasakan terlalu asik untuk dinikmati. Betullah Presiden Soekarno mengatakan, lebih mudah aku mengalahkan musuh yang namanya kolonial. Terbaca dan terukur, terlihat. Tapi engkau mengisi kemerdekaan sulit. Karena musuhmu adalah dirimu sendiri. Yang bergabung di dalam komunitas masyarakat. Yang sebenarnya tidak lagi menunjukkan nasionalisme. Karena dia mengatakan Indonesia itu bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu bahasa. Tapi Indonesia adalah tempat di mana orang yang beragam suku, bahasa dan agama menyatu dan diikat. Dan itu adalah niat yang luhur yang ditegaskan untuk memulai perjalanan sebagai anak bangsa yang merdeka. Kalau engkau tidak menyiapkan komitmen seperti itu, saya adalah orang yang dilahirbarukan dan saya deal untuk percaya kepada dia. Dan saya menetapkan jalan. Dan tujuan saya bukan lagi hal-hal yang menyenangkan secara kedagingan. Tapi apa yang dipimpin roh, sesulit apapun, aku mohon pertolonganmu Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus disebut sebagai roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Karena dia akan menyertai kita sampai di ujung jalan. Dan kalau engkau melakukan itu, berbahagialah engkau. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita, sehingga kita tahu bahwa perbuatan daging yang membinasakan itu susah untuk dihalau. Karena itu berkait dengan keasikan di comfort zone kita. Tapi Tuhan mengingatkan, kalau engkau terus seperti itu, ada 15 poin perbuatan daging yang membinasakan, karena ujungnya engkau tidak akan terbukti sebagai pewaris kerajaan. Tapi ketika engkau hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, maka buahnya adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Mungkin itu menjadi titik yang bisa melawan semua perbuatan daging karena akar katanya tumos. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, engkau menjadi rajin karena disitulah iman sebagai sarana yang Tuhan izinkan supaya engkau menjadi pewaris untuk hidup di dalam janji yang memberikan pengharapan yang berujung cinta. Lembutlah batinmu dan kuasailah dirimu karena sebentar lagi kita akan sampai di perjalanan itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.